sini roh hamadihamu dohot dame nasian di mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui saluran firman Tuhan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Sonot dohata ni Jehovah raduti hamu ma'uhum jala ulahun hamu hati goran ai jonok nama asaro hatuoku jala papataron hati goraku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, pengalaman umat Israel yang terjajah, tertindas, dan dibuang tentu saja merindukan tegaknya hukum dan tegaknya keadilan, yaitu bagaimana mereka bisa bebas, bagaimana mereka bisa merdeka dan tidak lagi dijajah atau diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena itu, berangkat dari pengalaman yang sangat menyakitkan tersebut, Tuhan juga menyatakan kepada mereka supaya mereka juga boleh hidup di dalam hukum dan menegakkan keadilan. Termasuk nats ini mengingatkan bahwa Allah menginginkan orang-orang yang taat hukum, bukan orang-orang yang memakai hukum rimba. Siapa yang kuat, maka itulah yang berkuasa dan yang menjadi pemenang, sehingga yang lemah itu akan binasa dan akan hancur. Dan yang kedua yang disebutkan adalah bagaimana supaya menjadi penegak keadilan, bukan malah sebaliknya bertindak semau gue, bertindak sesuka hati, apalagi sampai hidup dengan menindas, bertindak semaunya, sesuka hati, terlebih terhadap kaum-kaum yang lemah, yang kecil, yang dianggap tidak akan mampu bisa melawan, yang dianggap tidak akan bisa menentang, sehingga diperlakukan dengan sewenang-wenang dan dengan sesuka hati. Tentu bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat tersebut, tetapi justru menjadi umat yang taat akan hukum dan yang menegakkan keadilan. Itu yang pernah kita simak, bagaimana dalam kitab Amos menyuarakan begitu hebat dan begitu luar biasa, supaya orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap tidak berdaya, bukan diperlakukan sewenang-wenang, bukan diperlakukan sesuka hati. Karena mereka kecil, lemah, maka kemudian mereka bebas diperlakukan sesuai dengan keinginan dan kemauan daripada orang-orang yang kuat tersebut. Tapi sebaliknya, justru yang harus terlihat di situ adalah keadilan dan tegaknya hukum. Tegaknya hukum berarti yang berdiri adalah kehendak Allah, kemauan Allah yang harus nyata, yang harus kelihatan, dan yang harus dirasakan pula oleh sesama. Demikian juga dan tegaknya keadilan berarti apa yang menjadi hak daripada orang-orang itu diberikan, disampaikan, bukan malah dirampas atau diambil dari kehidupan sesama kita. Karena itu
Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita dalam kehidupan kita, supaya kita boleh bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang taat akan hukum. Orang-orang yang menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena dengan menegakkan keadilan, maka di situ keadilan Tuhan akan dinyatakan. Dan juga disebutkan bahwa akan datang keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu ketika hukum yang dari Tuhan dan ketika keadilan itu ditegakkan. Karena itu jangan bermain-main dengan hukum, tapi justru taatilah, ikutilah, tunduklah terlebih dari hukum dan keadilan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan bisa lari dari hukum dan keadilan Tuhan kalau kita bertindak sesuka hati. Ketika menurut kita bahwa kita bisa membeli hukum, membeli keadilan, tetapi tidak dengan hukum dan keadilan Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang memperjualbelikan hukum dan keadilan itu. Tapi mari ikut serta menegakkan hukum Tuhan dan menegakkan keadilan yang dari Allah tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.